Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bertemu lagi dengan Maiba ya di setiap hari Selasa Maiba mengajar sama tentang SKI. Oke, pastinya Maiba mulai jam 7. Sekarang sudah jam 7. Ingat tadi pagi jam setengah 7 sampai jam 7 sudah duha, baca Al-Quran, hafal juz amma. Seperti sudah ya, karena itu pembiasaan kita. Oke anak-anak, kita akan membahas tentang materi kita, materi pendalaman UMBN. UMBN nggak ada sekarang, tapi kita harus tetap menghabiskan materi-materi berstandar nasional. Oke, sekarang kita bahas pada materi ketabahan Nabi dalam berdakwah. Pak Iban mereview lagi bahwa Nabi dalam berdakwah itu tidak lepas dari dua orang minimal. Pertama adalah Abu Thalib, yang kedua adalah Khadijah. Dua orang ini adalah dua pembuka perjuangan Islam, yang mana selama 10 tahun di Mekah, dua orang inilah yang berperan. Abu Thalib sebagai pembela Nabi mati-matian, sedangkan Khadijah pembela Nabi mati-matian, khususnya di dalam dapat dikata dengan kekayaan Khadijah. Sebab apa? Negara Mekah yang sebesar itu, sepertiga negara Mekah itu semua milik Aisyah, yang mana seluruh harta Aisyah itu diberikan untuk perjuangan Islam. Oke, ini untuk mereview kemarin saja. Sekarang seterusnya, yaitu setelah Abu Thalib dan Khadijah meninggal, di situ ada namanya Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Lah, tahun kesedihan inilah Rasulullah betul-betul galau. Kemudian Allah memberikan wahyu melalui mimpinya, yaitu ketika Rasulullah tidur, mimpi bertemu dengan malaikat, seorang laki-laki yang mana membawakan hadiah. Lah, hadiahnya itu yaitu ada seorang wanita di dalamnya. Ketika dibuka ternyata Aisyah. Rasulullah diam dan terbangun. Kemudian besoknya lagi bermimpi lagi, ternyata tetap orangnya membawa hadiah juga. Ya Rasulullah, dia istrimu, maka nikahilah dan bukalah. Kemudian Rasulullah membuka. Setelah dibuka ternyata Aisyah lagi. Rasulullah tetap diam, belum bilang sama siapa-siapa. Kemudian di hari berikutnya ada yang wanita bernama Haulah mendatangi kepada Nabi. Kemudian Nabi ditanya, ya Rasulullah, di dalam perjuangan Islam engkau butuh pendamping. Di dalam perjuangan Islam Khadijah sekarang sudah meninggal, tidak ada penerusnya, maka harus ada pendamping. Siapa? Jika engkau ingin menikah dengan gadis, maka dengan Aisyah. Jawab, kok sama dengan mimpi saya 2 kali? Mungkin Rasulullah membatin seperti itu. Akhirnya memerintahkan kepada Haulah, ya Haulah, datangi Abu Bakar lamar Aisyah. Ternyata apa? Didatangi rumah Abu Bakar dan ditanya apakah Aisyah mau. Ternyata Aisyah yang umur masih muda belia itu mau saja. Artinya apa? Ternyata memberam cinta dengan Rasulullah. Waktu demi waktu memang betul. Aisyah itu memang wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah mencintai. Kenapa harus dengan Aisyah menikahnya? Karena belianya itu otaknya masih cerdas, sehingga dengan kecerdasan otaknya itu Rasulullah selalu memberikan ajaran kepada Aisyah, baik itu tentang sholat, tentang puasa, tentang bagaimana berhubungan suami istri, tentang bagaimana zakat, tentang bagaimana tidur dengan istri, tentang bagaimana semua kehidupan sehari-hari diajarkan kepada Aisyah. Yang mana Aisyah itu betul-betul dicetak oleh Rasulullah menjadi kutu hadis. Artinya apa? Penghimpun hadis, bahkan ribuan hadis dikuasai dan betul-betul masuk di dalam otak dan hatinya Aisyah. Yang mana Aisyah ini sebagai penerus Rasulullah. Setiap sahabat-sahabat yang nggak tahu tentang ajaran-ajaran datangnya kepada Aisyah. Kenapa? Aisyah ahli hadis yang hari-hari bersama Rasulullah. Berarti Allah menikahkan Aisyah dengan Nabi Muhammad itu tujuannya itu sebagai penerus. Ketika Rasulullah meninggal, sebagai rujukan para sahabat, kemana saya harus merujuk hadis ini? Maka datang kepada Aisyah. Dan Rasulullah sangat cintanya luar biasa. Begitu juga Aisyah cinta kepada Rasulullah. Bagaimana salah satu contohnya? Rasulullah itu minum di bekas istri salah satu Aisyah. Aisyah sangat dicintai luar biasa. Bahkan Rasulullah pernah minum di bekas tempat di mana bibirnya Aisyah itu ditempelkan. Rasulullah luar biasa mengakui mencintai Aisyah luar biasa.
mengejuk mesra Aisyah, membelai mesra, bahkan mandi bersama dengan Aisyah. Nah, memang diajari cara mandi yang baik bagaimana. Rasulullah tidur di bangkungan Aisyah sambil membacakan ayat Al-Quran, mesra sekali. Rambut Rasulullah dilus-lus, disisir. Rasulullah juga melakukan ladies first, selalu mendahulukan wanita. Salah satu ladies first itu seperti ini. Seandainya sekarang mobil pintunya dibuka, mempersilahkan untuk masuk istri. Begitu juga Rasulullah membukakan pintu pada istri-istrinya untuk memasuki sebuah ruangan. Rasulullah memanggil panggilan mesra dengan Aisyah, yaitu Humairah. Biasa Rasulullah jalan-jalan sambil lari-lari seperti anak muda. Sebab memang Aisyah muda, maka harus diperlakukan seperti anak muda. Sangat mesra sekali. Bahkan kalau Aisyah cemberut, Rasulullah mencibut hidungnya. Cara unik sekali. Oh, Aisyah manja sekali, dicubit hidungnya. Berarti Rasulullah sangat bisa menempatkan kepada istri-istrinya bagaimana cara menghadapi istri-istrinya sesuai dengan umurnya. Oke anak-anak, ini tentang Aisyah. Ringkaslah tentang Aisyah ini. Kemudian dari ringkasan dari materi Pak Ipa sedikit pendalaman ketabahan Nabi dalam berdakwah tentang Aisyahnya, Khadijah enggak. Tentang Aisyahnya sama ringkas, kemudian foto WhatsApp kiriman Pak Ibat. Kita lama sudah tidak bernyanyi, pastinya kangen dengan suaranya Pak Ibat meskipun suaranya Pak Ibat nggak bagus. Oke, yuk sekarang kita bernyanyi bersama sesuai dengan tema kita, yaitu tentang Aisyah. Oke, siap? Siap ya? Yuk kita nyanyi bersama. Berseri, kulit putih bersih merah putihmu, ya Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh Nabi mencintamu hingga Nabi minum kasihmu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidung
lagu Aisyah, kisah cinta dengan Rasulullah. Jangan lupa tugas dari Pak Ibad diresum, dirangkum, hasilnya difoto, dikirim lewat WA, akan Pak Ibad jadikan penilaian nanti pada nilai ijazah. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.